Kalau bangun tidur, apa sih yang biasa kita lakuin? Ngelamun? Buka-buka HP? Ternyata dari hal sepele kayak gitu, efeknya bisa gawat loh buat diri kita. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari namun hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit dalam dirinya. Kebingungan yang tiada putusnya, kesibukan yang tiada ujungnya, kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan keinginan yang tidak pernah tercapai. Jadi kalau kita punya tanda-tanda seperti itu, maka ketika kita bangun, awalilah dengan doa dan syukur. Bersyukurlah kita masih diberikan hidayah. Bersyukurlah bahwa kita masih ada kesempatan untuk bertaubat. Dan bersyukurlah kita masih diberikan waktu untuk berdakwah sebagai amal jariah kita. Allahumma salli ala Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Mengapa kaum muslimin lemah meski jumlahnya banyak? Nabi SAW bersabda, akan datang suatu masa di mana musuh-musuh bersatu padu, berlomba-lomba untuk memerangi kalian, bagaimana berebutnya orang-orang yang sedang menyantap makanan di atas nampan. Salah seorang sahabat bertanya, apakah karena saat itu jumlah kami sedikit? Beliau menjawab, justru saat itu kalian banyak, namun kalian bagaikan buih di lautan. Allah akan membuang rasa takut mereka kepada kalian dan akan memasukkan wahan di dalam hati kalian. Apakah wahan itu, wahai Rasul? Tanya salah satu sahabat. Beliau menjawab, cinta dunia dan benci kematian. Hadis riwayat Imam Abu Dawud.
tatkala diletakkan catatan amal kitab pada hari kiamat kelak, engkau akan melihat orang-orang pelaku dosa akan ketakutan. Mereka berkata, kitab apa ini? Semuanya tidak ada yang terluputkan, perkara kecil maupun perkara besar, semuanya tercatat, semuanya terlihat. Kata Allah, wa wajadu ma amilu hadira, maka mereka akan mendapati apa yang selama ini mereka kerjakan terlihat dalam catatan amal tersebut. Tentunya kita tidak ingin catatan amal kita terisi dengan perkara-perkara tidak bermanfaat, klip-klip YouTube, komentar-komentar, mendengar lagu-lagu, nyanyian-nyanyian yang tidak bermanfaat, analisa-analisa yang ngawur yang tidak dibangun di atas sumber yang benar. Habis umur kita, ternyata bukan habis begitu saja, tercatat dalam catatan amal kita dan kita akan melihatnya pada hari kiamat kelak. Seandainya kita catat amal tersebut ternyata isinya istighfar, bacaan Quran, pengajian, berdakwah, membantu orang lain, maka sungguh catatan yang indah. Waktu berjam-jam untuk nonton berita, waktu berjam-jam untuk nonton film, ya. Baca Quran seperempat jam nggak ada, 1 menit, 5 menit nggak ada. Hari-hari dilewati tidak ada lembaran Quran dibaca. Zikir pagi petang lewat semuanya. Terus apa mau bekal kita bawa? Ya, tiba-tiba kita sudah menua atau kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan yang bukan urusannya. Coba praktekkan. Coba melatih diri kita tidak terlalu tahu banyak urusan orang. Insya Allah lebih bahagia. Ngobrol sama istri lebih enjoy, ketemu anak-anak lebih senang. Karena hati kita tidak tersibukkan dengan perkara yang bukan urusan kita. Ya, kita sibuk dengan apa yang kita penting bagi kita. Itu insya Allah lebih bahagia. Perhatikan di akhir hadis kata Nabi SAW, kalau Allah berikan hidayah kepada seorang dengan sebab engkau, itu lebih baik daripada engkau memperoleh onta merah. Onta merah itu adalah simbol dari harta terbesar atau termewah di zaman tersebut. Kenapa? Karena kalau orang dapat hidayah gara-gara kita, maka kita akan mendapatkan pahala besar dan pahala tersebut akan mengalir kepada kita seterusnya selama dia beramal soleh. Selama dia beramal soleh. Jadi kalau kita dakwahi seorang, ada orang tidak sholat, kemudian kita dakwahi dengan penuh kesabaran, akhirnya dia sholat. Dia sholat 30 tahun, dia sholat 40 tahun. Selama 40 tahun, pahala sholatnya ngalir sama kita. Ngalir sama kita. Ya, luar biasa. Dalam Sahih Muslim, kata Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia seperti pahala orang yang mengamalkan.